Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pada sidang skripsi meliputi sebagai berikut. 1. Apa tujuan penelitian Anda? Beberapa tips untuk menjawab pertanyaan ini adalah: jelaskan tujuan umum dari penelitian Anda. Misalnya, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari X terhadap Y. Jelaskan tujuan khusus dari penelitian Anda. Misalnya, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari pengaruh X terhadap Y, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh tersebut. Jelaskan bagaimana tujuan penelitian Anda dapat membantu dalam bidang yang diteliti. Misalnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang mekanisme pengaruh X terhadap Y, serta dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program intervensi. Jelaskan juga apakah tujuan tersebut adalah original atau tidak, dan jika tidak, apakah perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Jangan lupa untuk menunjukkan bagaimana tujuan penelitian Anda terkait dengan topik skripsi Anda. Ingatlah untuk jelas dan singkat dalam menjawab pertanyaan tersebut, jangan terlalu panjang dan bertele-tele. 2. Bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian Anda? Beberapa tips untuk menjawab pertanyaan ini adalah: jelaskan jenis penelitian yang digunakan, seperti penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran mixed methods. Jelaskan desain penelitian yang digunakan, seperti studi kasus, eksperimen, atau survei. Jelaskan sumber data yang digunakan, seperti observasi, wawancara, atau dokumentasi. Jelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti teknik pengambilan sampel, instrumen pengukuran, dan prosedur pengumpulan data. Jelaskan teknik analisis data yang digunakan, seperti analisis statistik, analisis kualitatif, atau analisis isi. Jelaskan bagaimana Anda menjamin validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian Anda. Jelaskan juga apakah metode yang digunakan adalah original atau tidak, dan jika tidak, apakah perbedaan dengan metode penelitian sebelumnya. Jangan lupa untuk menunjukkan bagaimana metode penelitian yang digunakan terkait dengan tujuan dan topik skripsi Anda. Ingatlah untuk jelas dan singkat dalam menjawab pertanyaan tersebut, jangan terlalu panjang dan bertele-tele. Pastikan juga bahwa metodologi yang digunakan dalam penelitian Anda dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji ulang oleh orang lain. 3. Apa hasil penelitian Anda dan bagaimana menerapkannya? Untuk menjawab pertanyaan sidang skripsi tentang hasil penelitian, Anda dapat menjelaskan hasil dari penelitian yang telah Anda lakukan, termasuk data yang didapatkan, analisis yang dilakukan, dan temuan-temuan yang diperoleh. Anda juga dapat memberikan contoh-contoh konkret dari bagaimana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Contoh jawaban. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa metode XYZ efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ABC. Dari data yang saya kumpulkan, saya menemukan bahwa siswa yang menggunakan metode XYZ menunjukkan peningkatan skor rata-rata sebesar 15% dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan metode tersebut. Saya juga melakukan analisis kualitatif dengan melakukan wawancara dengan siswa dan guru untuk mengetahui persepsi mereka tentang metode XYZ. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa metode ini efektif digunakan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan mempermudah proses belajar. Hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas, seperti pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Dengan menggunakan metode XYZ, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan memperbaiki kualitas pembelajaran secara keseluruhan. 4. Bagaimana Anda menjamin validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan sidang skripsi tentang validitas dan reliabilitas data, Anda dapat menjelaskan metode yang digunakan untuk menjamin bahwa data yang digunakan dalam penelitian Anda valid dan dapat dipercaya.
Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menjamin validitas dan reliabilitas data meliputi: memastikan bahwa instrumen pengumpul data yang digunakan telah diuji validitas dan reliabilitasnya sebelumnya. Melakukan pilot study untuk mengevaluasi instrumen pengumpul data sebelum digunakan dalam penelitian utama. Melakukan triangulasi dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memvalidasi hasil yang didapat. Memastikan bahwa subjek penelitian yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh jawaban. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini, saya melakukan beberapa tindakan. Pertama, instrumen pengumpul data yang digunakan yaitu kuesioner validitas dan reliabilitasnya telah diuji sebelumnya oleh peneliti lain. Kedua, saya melakukan pilot study dengan menyebarkan kuesioner kepada sekelompok siswa yang tidak termasuk dalam sampel penelitian utama untuk mengevaluasi instrumen tersebut. Ketiga, saya melakukan triangulasi dengan menggabungkan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara untuk memvalidasi hasil yang didapat. Terakhir, sampel penelitian saya dipilih dengan menggunakan kriteria tertentu yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian yang diteliti. 5. Bagaimana Anda mengatasi masalah yang muncul dalam penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan sidang skripsi tentang bagaimana mengatasi masalah yang muncul dalam penelitian, Anda dapat menjelaskan tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penelitian. Beberapa contoh tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang muncul dalam penelitian meliputi: mengubah desain penelitian atau instrumen pengumpul data untuk mengatasi masalah yang muncul. Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi masalah yang muncul. Menambahkan langkah-langkah tambahan dalam proses pengumpulan data untuk mengatasi masalah yang muncul. Contoh jawaban. Selama proses penelitian, saya menemukan beberapa masalah yang muncul. Salah satunya adalah kesulitan dalam mengumpulkan data dari responden. Untuk mengatasi masalah ini, saya menambahkan langkah tambahan dalam proses pengumpulan data yaitu dengan melakukan follow-up terhadap responden yang belum mengisi kuesioner dengan menghubungi mereka melalui telepon atau email. Selain itu, saya juga melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan lancar. Dengan tindakan-tindakan ini, saya berhasil mengatasi masalah yang muncul dan mengumpulkan data yang cukup untuk menyelesaikan penelitian ini. 6. Apa kontribusi penelitian Anda bagi bidang yang diteliti? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat menjelaskan kontribusi penelitian Anda dengan menggunakan contoh yang spesifik. Misalnya, jika Anda melakukan penelitian tentang pengembangan metode baru untuk analisis data dalam bidang keuangan, Anda dapat menjelaskan bahwa kontribusi penelitian Anda adalah pengembangan metode baru yang lebih efisien dan akurat dibandingkan metode yang sudah ada sebelumnya. Anda juga dapat menjelaskan bagaimana metode ini dapat digunakan dalam praktik keuangan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Contoh jawaban. Kontribusi dari penelitian ini adalah pengembangan metode analisis data baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam analisis data keuangan. Metode ini dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam praktik keuangan seperti dalam proses pengambilan keputusan investasi. Selain itu, metode ini juga dapat diaplikasikan pada berbagai jenis data keuangan seperti data saham, obligasi, dan lainnya yang akan memperluas pemahaman kita tentang analisis data dalam bidang keuangan. 7. Apa rekomendasi yang dapat Anda berikan berdasarkan hasil penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat memberikan rekomendasi yang spesifik dan didukung oleh hasil penelitian Anda. Rekomendasi yang Anda berikan harus berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh jawaban. Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi yang dapat saya berikan adalah pengembangan metode analisis data yang lebih efisien dan akurat untuk digunakan dalam praktik keuangan.
Selain itu, perusahaan keuangan juga dapat mengimplementasikan metode ini dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk meningkatkan hasil investasi. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas penerapan metode ini, perusahaan keuangan juga dapat melakukan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan yang akan menggunakan metode ini. 8. Bagaimana Anda menangani keterbatasan dalam penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat menjelaskan bagaimana Anda menangani keterbatasan yang ada dalam penelitian Anda. Anda juga dapat menyebutkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dan bagaimana Anda mengatasinya. Contoh jawaban. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah keterbatasan dalam jumlah sampel yang digunakan. Namun, untuk mengatasi keterbatasan ini, saya menggunakan teknik purposive sampling dengan menyertakan sampel yang representatif dari population yang diteliti. Selain itu, saya juga mengevaluasi hasil dengan menggunakan metode statistik yang sesuai untuk menjamin validitas dari hasil penelitian. Sementara itu, saya juga membatasi cakupan penelitian hanya pada satu jenis data keuangan yaitu saham, namun saya berharap hasil dari penelitian ini dapat digeneralisasikan ke jenis data keuangan lainnya. 9. Apa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang relevan? Untuk menjawab pertanyaan tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang relevan, Anda dapat menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan topik skripsi Anda dan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian Anda dengan penelitian tersebut. Contoh jawaban. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan skripsi ini meliputi studi X dan studi Y. Kedua studi tersebut juga meneliti permasalahan yang sama dalam bidang X. Namun ada beberapa perbedaan dalam metode dan fokus penelitian. Studi X menggunakan metode survei dan fokus pada aspek X, sedangkan studi Y menggunakan metode wawancara dan fokus pada aspek Y. Penelitian ini memiliki persamaan dengan kedua studi tersebut dalam hal X, namun juga memiliki fokus tambahan pada aspek Y yang belum pernah diteliti sebelumnya. 10. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki lebih banyak waktu dan dana untuk penelitian ini? Untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki lebih banyak waktu dan dana untuk penelitian ini, Anda dapat menyebutkan beberapa aspek atau tambahan yang ingin Anda lakukan jika memiliki lebih banyak waktu dan dana. Contoh jawaban. Jika saya memiliki lebih banyak waktu dan dana untuk penelitian ini, saya akan menambah jumlah sampel yang diperiksa agar hasil penelitian ini lebih representatif. Selain itu, saya juga akan menambah variasi metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti menambahkan metode observasi atau menambahkan wawancara yang lebih detail untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Dan juga saya akan melakukan generalisasi hasil penelitian ini dengan melakukan penelitian pada beberapa lokasi atau wilayah yang berbeda agar hasil yang didapat lebih valid dan dapat digunakan pada konteks yang lebih luas. 11. Apa latar belakang penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat menjelaskan alasan mengapa Anda tertarik untuk melakukan penelitian tentang topik tersebut. Anda juga dapat menyebutkan studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut dan bagaimana hasil-hasil tersebut memotivasi Anda untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Contoh jawaban. Latar belakang penelitian ini adalah karena keprihatinan saya terhadap masalah kesenjangan pendapatan di Indonesia. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Indonesia cukup tinggi dan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan di Indonesia dan bagaimana hal ini dapat dikurangi. 12. Apa yang menjadi masalah yang ingin Anda selesaikan dalam penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat menjelaskan secara spesifik masalah yang ingin Anda selesaikan dalam penelitian Anda. Anda juga dapat menyebutkan kaitan masalah tersebut dengan studi-studi sebelumnya dan bagaimana masalah tersebut penting untuk diketahui. Contoh jawaban.
Masalah yang ingin saya selesaikan dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kesenjangan pendapatan di Indonesia. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Indonesia cukup tinggi, namun belum banyak yang meneliti faktor-faktor yang mendasar yang mempengaruhi hal ini. Mengidentifikasi faktor-faktor tersebut akan penting untuk diketahui dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan di Indonesia. 13. Bagaimana Anda menentukan metode yang digunakan dalam penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda dapat menjelaskan proses yang dilakukan dalam menentukan metode penelitian. Misalnya, Anda dapat menyebutkan bahwa Anda telah melakukan studi literatur untuk mengetahui metode-metode yang digunakan dalam penelitian sejenis, kemudian menentukan metode yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi penelitian Anda. Anda juga dapat menjelaskan alasan mengapa Anda memilih metode tersebut dan bagaimana metode tersebut membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian Anda. Contoh jawaban. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode survei. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui tingkat kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan. Selain itu, metode ini juga memungkinkan untuk mengumpulkan data dari responden secara cepat dan efisien. Studi literatur yang dilakukan juga menunjukkan bahwa metode survei sering digunakan dalam penelitian sejenis. Dengan metode ini, dapat diperoleh data yang valid dan reliabel untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. 14. Apa hipotesis yang digunakan dalam penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda dapat menjelaskan hipotesis yang digunakan dalam penelitian Anda. Hipotesis adalah dugaan atau asumsi awal tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Anda dapat menjelaskan bagaimana hipotesis tersebut diperoleh dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, Anda juga dapat menjelaskan bagaimana hipotesis tersebut diuji melalui analisis data. Contoh jawaban. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah kualitas pelayanan yang diterima oleh pelanggan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Hipotesis ini diperoleh dari analisis latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah rendahnya tingkat kepuasan pelanggan. Hipotesis tersebut kemudian diuji dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang diberikan kepada pelanggan dan melakukan analisis statistik dengan menggunakan regresi linear sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan yang diterima oleh pelanggan dengan tingkat kepuasan pelanggan. 15. Bagaimana Anda mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat menjelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dalam penelitian Anda. Misalnya, jika Anda menggunakan metode survei, Anda dapat menjelaskan cara mendistribusikan kuesioner, cara mengumpulkan jawaban, dan cara menganalisis data yang diperoleh. Atau, jika Anda menggunakan metode observasi, Anda dapat menjelaskan lokasi dan waktu observasi, cara mencatat data, dan cara menganalisis data yang diperoleh. Contoh jawaban. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner ke responden. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian, saya mengumpulkan jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden dan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan software statistik. 16. Apa kesimpulan yang dapat Anda tarik dari hasil penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus menyajikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian Anda. Anda dapat menyajikan kesimpulan secara umum atau kesimpulan khusus yang berhubungan dengan hipotesis atau permasalahan yang diteliti. Pastikan bahwa kesimpulan yang Anda sajikan sesuai dengan hasil yang diperoleh dari analisis data Anda dan bahwa kesimpulan tersebut dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. Contoh jawaban.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan yang diterima di Bank XYZ. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan skor yang tinggi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan yang diterima oleh responden di Bank XYZ cukup baik dan memenuhi harapan mereka. 17. Bagaimana Anda mengevaluasi hasil penelitian Anda? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus menjelaskan bagaimana Anda mengevaluasi hasil penelitian Anda. Ini termasuk menjelaskan metode yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas data, serta menjelaskan bagaimana Anda mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian Anda dengan hipotesis atau permasalahan yang diteliti. Contoh jawaban. Dalam penelitian ini, saya mengevaluasi hasil dengan menguji validitas dan reliabilitas data melalui uji kuesioner yang digunakan. Saya juga mengevaluasi hasil dengan membandingkan jawaban responden dengan teori yang ada dalam bidang yang sesuai. Kemudian saya mengevaluasi hasil dengan menguji hipotesis yang telah diajukan dengan menggunakan uji statistik yang sesuai. Saya menemukan bahwa hasil penelitian saya valid dan reliabel dan sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 18. Bagaimana implikasi dari hasil penelitian Anda bagi praktik teori? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus menjelaskan bagaimana hasil penelitian Anda dapat digunakan dalam praktik atau untuk pengembangan teori. Ini termasuk menjelaskan bagaimana hasil penelitian Anda dapat digunakan oleh praktisi atau peneliti lain dalam bidang yang sesuai, serta menjelaskan bagaimana hasil penelitian Anda dapat digunakan untuk mengembangkan teori atau konsep yang ada. Contoh jawaban. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat mereka lebih loyal terhadap suatu perusahaan. Hal ini dapat digunakan oleh manajer dalam perusahaan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh peneliti lain dalam bidang yang sesuai untuk mengembangkan teori atau konsep yang ada tentang kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 19. Apa yang menjadi kontribusi dari penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus menjelaskan bagaimana penelitian Anda memberikan kontribusi yang unik atau berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Anda dapat menyebutkan aspek-aspek unik dari metode atau desain penelitian Anda, atau menunjukkan bagaimana hasil penelitian Anda menambah atau memperluas pemahaman kita tentang topik yang diteliti. Contoh jawaban. Penelitian ini memberikan kontribusi yang unik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan fokus pada pelayanan dari sudut pandang pelanggan. Penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan pada pelayanan dari sudut pandang perusahaan. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang pelayanan dan bagaimana pelayanan yang baik dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan kontribusi dengan menggunakan metode analisis statistik yang lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. 20. Apa rencana Anda setelah sidang skripsi? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus menyajikan rencana yang jelas dan rasional setelah sidang skripsi. Ini bisa termasuk melanjutkan studi pada tingkat yang lebih tinggi, bekerja di bidang yang sesuai, atau mengembangkan hasil penelitian Anda lebih lanjut. Contoh jawaban. Setelah sidang skripsi, saya berencana untuk melanjutkan studi pada tingkat magister di bidang yang sesuai. Selain itu, saya juga akan mencari peluang kerja di bidang yang sesuai untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dari penelitian ini. Selain itu, saya juga akan terus mengembangkan hasil penelitian ini dengan melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk menambah pemahaman tentang permasalahan yang diteliti. Itu hanyalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan pada sidang skripsi, dan pertanyaan yang diajukan dapat bervariasi tergantung pada topik dan metodologi penelitian yang digunakan.
Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Apabila ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.